Pemirsa, Anda bersama saya Anjeli, Airupas News, dalam program berita, Selasa 14 Desember 2021. Rapat koordinasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang digelar Sabtu 11 Desember 2021 di Rumah Adat Dayak Kecamatan Airupas. Bagaimanakah penerapan hukum adat sebagai salah satu komponen dalam sistem hukum di bawah hukum positif? Inilah berita selengkapnya. Penerapan hukum adat dalam masyarakat Dayak dalam wilayah masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Adat Kalimantan Barat, Insinyur Jakil Senior. Beliau menyatakan bahwa ini sangat penting guna membangun dan memperdayakan seluruh anggota masyarakat adat Dayak hingga tercipta sebuah kekuatan yang mampu mendorong dan membantu pemerintah dalam membangun bangsa. Tahun 2021. Mewakili pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, Heronimus Tanam ME mengatakan, agar dalam menyikapi berbagai potensi persoalan, Dewan Adat Dayak harus selalu berkoordinasi di internal adat secara berjenjang dengan pemerintah serta pihak terkait lainnya, agar dalam penerapannya, hukum adat Dayak tidak hanya untuk kepentingan sepihak. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Jadi pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf Pak Bupati kepada kita semua dan minta untuk diwakilkan. Nah, tetapi sebagai Dewan Adat Dayak kita berkomitmen bermitra dengan pemerintah. Apa yang bisa kita fasilitasi. Tapi kita tidak juga berambisi, oh ini semua DAD bisa menyelesaikan. Tidak. Kita punya batasan-batasan. Nah, sehingga batasan-batasan itu kita lihat, kita perhatikan bukan kewenangan kita sebenarnya, maka kita hanya sampai fasilitasi. Itu kita serahkan lagi ke pemerintah, begitu. Jadi kerjasamanya di sana. Apakah dia dari pihak aparat, apakah dia dari pihak dinas, lembaga yang menangani persoalan-persoalan ini. Nah, sehingga kita bersama-sama, jadi tidak serta-merta, oh ini urusan DAD, ini urusan DAD kecamatan, ini urusan demo. Tidak begitu sebenarnya. Jadi semuanya bisa dirangkai. Nah, hanya memang potensi-potensi persoalan itu ada yang kelupaan di antara lingkar rantai itu. Misalnya demo kerja sendiri. Nah, itu buat hal. Dewan Adat Dayak Kecamatan kerja sendiri. Lalu Dewan Adat Kabupaten juga kerja sendiri. Sampailah ke provinsi juga, pemerintah juga sendiri, misalnya kata orang enggak berpelawa ke kita lah gitu ya. Kebetulan di Kabupaten Ketapang ini Pak Ketua Umum kita ini lurus gitu, jadi tidak bengkok. Karena dulu ketuanya bupati, jadi ketika perintah bupati kah dia perintah ketua DAD kah waktu itu tuh lurus nyampe ke bawah, jadi tidak berbelok-belok. Nah, sampailah hari ini. Nah, kebetulan juga saya orang pemerintah gitu ya. Kebetulan juga diberi mandat melanjutkan ketua DAD oleh beliau karena kesibukan beliau konsen di akhir masa jabatannya. Bukan hanya tanggung jawab yang diberi beliau, ya seluruh tugas kita. Walaupun beliau kita minta masih juga di kepengurusan Dewan Adat sebagai koordinator pertimbangan tidak salah. Jadi tidak terlepas, dan setiap kali ada persoalan kami selalu minta arahan beliau. Lalu yang berikutnya masalah, ini tadi saya bilang saya sudah bercampur baur nih, pemerintah mana, DAD mana. Masalah penerapan adat kita. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu reaktif.
kita orang adat. Asal orang kena sedikit masalah tak, sekian adanya. Kita tak pernah melihat sebenarnya di dalam itu yang salah itu siapa. Reaktif kali itu, ya. Jadi itu juga untuk demong itu harus dipertimbangkan. Karena untuk menentukan sesuatu ini tidak hanya dari satu pihak. Kalau dulu apalagi yang namanya magar, kita numbangkan kayu di jalan ladang orang pun kena, betul lah. Kadang itu tak kita pahami ketika kita hanya bisa magar, orang lain yang kita hukum. Justru perbuatan memagar pun salah juga. Pernah tidak dihukum orang magar itu? Pernah, Pak. Pernah ya, ada yang pernah ya, ada yang tidak. Itu perbuatan duluan kan. Setelah itu baru urus yang lain siapa yang salah. Salahnya apa? Mungkin itu alat bergening, tapi pada saat kita melakukan pemagaran kita sudah salah dulu. Ada tidak kita ngisi adat? Itu tidak berimbang. Tidak berimbang. Tapi ketika orang sedikit kita anggap melanggar, wah langsung. Ini yang tidak berimbang. Saya sebagai ketua DAD ya sebenarnya kadang malu juga gitu. Kenapa kita hanya bisa menerapkan adatnya ke pihak lain, tapi kita sendiri yang melakukan tidak kena gitu. Saya kira ini perlu dibahas, perlu dibicarakan Pak Demong semua, bagaimana formulasi kita ini. Pembekalan wawasan tentang penerapan hukum adat Dayak yang diikuti oleh Dewan Adat dari 20 kecamatan se-Kabupaten Ketapang ini berjalan lancar. Turut memberikan pemahaman tentang eksistensi hukum adat sebagai salah satu komponen dalam sistem hukum di Indonesia, Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana SIK MH menghimbau agar di tengah masyarakat yang heterogen menjadi penting untuk melakukan proses-proses hukum adat yang sesuai dengan kaidah dan kemanfaatannya bagi adat itu sendiri, bagi masyarakat adat, dan masyarakat secara keseluruhan. Ada satu komplain, Pak, kami kemarin diadat. Pak sudah mandul-mandul, tahu nih. Pak, kemarin saya diadat oleh masyarakat adat Dayak. Kami dimintain sampai 750 juta karena mukul. Waduh, mukul aja udah kenanya segitu banyak. Padahal jahit, kalaupun benyok kasih batu sembuh. Oke. Mau tidak mau karena intimidation, diintimidasi. Mau tidak mau Pak, tawar menawar terjadinya. Ya kan? Oke, akhirnya deal lah berapa? Di suatu waktu, pada saat tertentu terjadilah hal yang sama, tapi berbeda kontekstualnya. Pelakunya adalah masyarakat yang dipukul masyarakat yang lain. Masyarakat yang lain sebagai korban ini, Pak, saya kemarin kalau mau saya 750 juta, Pak. Terus saya juga harus seperti itu, Pak. Apa yang dilakukan Pak Polisi? Susah tuh Pak, jangan. Itu nggak adil Pak Polisi. Waduh repot ini Pak Polisi nggak adil. Bukan masalah adil dan tidak adil, tapi bagaimana hadirnya Pak Polisi membuat sebuah kenyamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Jangan, sudah. Dan kamu tak obati, kamu selesai. Kita duduk sama-sama, yang penting tidak ada keributan lagi. Selesai Pak. Adil nggak kira-kira Pak? Enggak. Makanya kesimpulannya, ini hal-hal yang keliru yang menurut, mohon maaf kalau ada salah Pak, saya mohon maaf, tapi ini satu proses pembelajaran. Jangan pernah kita memunculkan sebuah yang namanya primordialisme sempit. Merasa suku kita ini
merasa ini dan sebagainya. Tidak, karena kita berada di tengah-tengah masyarakat yang heterogen yang namanya Indonesia, banyak macam. Tapi lakukanlah sebuah proses-proses hukum adat yang benar-benar pakemnya, sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan kaidahnya dan kemanfaatannya. Itu yang penting, Pak. Harus bermanfaat buat siapa? Buat adat itu sendiri, buat yang diadat, dan buat masyarakat secara keseluruhannya. Kemanfaatan hukum, Pak, itu yang paling penting. Keadilan hukum itu yang paling penting, dan martabat hukum itu sendiri yang harus dijunjung dengan tinggi. Itulah saya lihat yang ada auranya dalam hukum adat Dayak. Karena luar biasa, selalu menghargai dan menghargai oleh, dan siapapun akan menghargai juga. Kita hargai diri kita sendiri sehingga orang lain juga menghargai kita. Camat Airupas Nikodemus Erpan SE MAP mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat mensukseskan rakor ini. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Adil Katalino, Bacuramin, Kasurugaba, Sengatga, Jubata. Dalam kesempatan ini, saya sebagai tuan rumah Bapak Bupati, Bapak Ketua DAD Kabupaten Ketapang, DAD Provinsi, menyampaikan ucapan terima kasih. Dan saya berbangga hati, luar biasa. Pada pagi hari ini saya dikunjungi dan dihadiri seluruh rekan-rekan kerja sepelayanan saya di DAD Kabupaten Ketapang. Karena kebetulan saya sendiri juga Ketua Biro Adat dan Hukum Adat DAD Kabupaten Ketapang, Pak Ketua DAD Provinsi, dan Pak Kapolres. Saya berbangga hati dan berterima kasih bisa hadir di tempat saya di sini. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita masyarakat adat ketika para tokoh-tokoh adat bisa berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat, ya, untuk menghasilkan suatu mufakat yang akan bisa dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita, tugas-tugas Bapak sebagai temenggung adat, sebagai demong adat dalam pelaksanaan keseharian, ya. Maka saya berharap dalam kesempatan ini kepada seluruh para ketua DAD, lebih khusus kepada para temenggung sekecamatan Airupas, saya berharap untuk mengikuti dengan seksama sampai tuntas, sampai selesai. Dan serahlah semua ilmu atau pemahaman yang diberikan oleh narasumber dan penceramah, agar dalam pelaksanaan tugas bapak-bapak sebagai temenggung adat dalam keseharian tidak menyalahi ketentuan-ketentuan aturan-aturan tatanan peranata adat dan sosial budaya tradisi kita seperti yang disampaikan Bapak Sikap. Kalau kita melaksanakan keluar dari koridor itu pasti artinya kita sudah menyalahi ketentuan adat, maka kita sendiri juga pada waktunya akan terkena sanksi dan hukum adat itu sendiri. Hukum adat dan sanksi adat tidak dan tanpa terkecuali untuk siapapun, sekalipun yang bersangkutan pengurus DAD, para temenggung itu sendiri sebagai pelaksana, pemutus, hakim, manakala dia salah, ya salah. Filosofi orang Dayak yang luar biasa yang menjadi panutan saya sebagai pelaksana adat dan istiadat adalah telunjuk buruk telunjuk ditungkung, daging buruk daging diurus. Setuju Bapak Ibu? Itu artinya bahwa yang jahat, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, sekalipun dia keluarga saya, keluarga kita semua. Yang salah tetap salah. Jangan lalu yang salah betul-betul salah lalu dibela, ya. Bicara adat, laksanakan secara adat. Ketika hal itu bisa dikomunikasikan secara adat, laksanakan secara adat. Ketika hal itu merupakan domain hukum negara, laksanakan dan lakukan bersihnya melalui hukum negara. Dari Kecamatan Airupas, Tim Liputan Airupas News melaporkan. Demikian Airupas News hari ini. Saya Anjeli beserta tim yang bertugas. Kami pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa.
Indonesia.